Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yohana Nasaria Ripo Ongo. Saya peserta BPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan dengan nomor peserta 2050321314. Hari ini Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja berupa praktik pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi, garis-garis cantiknya semansa. Selamat pagi, Bu. Masih semangat toh? Masih. Semangat kemerdekaannya juga ada toh? Ibu mau tes. Kalau ibu bilang merdeka, jawabnya merdeka ya, harus dalam semangat yang luar biasa. Kita sekarang nih Ya, Ibu. hanya bilang semangat, tapi perjuangan kemerdekaan dulu tuh pertaruhkan nyawa. Ya, harus semangat. Merdeka. Merdeka. Ini sebelum kompak nih. Merdeka. Merdeka. Kita luar biasa. Bagaimana kabar nak semua? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik ya, ada yang patah hati mungkin? Biar kita sambung pakai lem nih, alkohol. Jadi puji Tuhan ya, puji Tuhan kita masih diberi berkat kesehatan sampai saat ini. Terus untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan doa sebagai bentuk ucapan syukur kita dan untuk keberkahan kegiatan kita hari ini ya. Boleh Ibu minta satu orangnya pimpin kita dalam doa? Iya. Saya, Ibu. Boleh nak, silakan. Marilah kita menyiapkan teman-teman dan Ibu Guru. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Islam, ikutlah doa yang saya bawa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam, kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena atas rahmat dan berkah darimu, kami dapat kembali melakukan Zoom meeting bersama Ibu Guru dan teman-teman kami. Ya Allah, berkahilah dan berikanlah kami karunia-Mu agar kegiatan kami hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna untuk masa depan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Terima kasih, Bu. Sama Ibu. Hari ini kita anggotanya 6 orang ya, hadir semua ya. Jadi kalian kelas 12 semua toh? Iya Ibu, kelas 12. Tapi dari kelas yang berbeda. Untuk itu, untuk lebih mengakrabkan lagi, kita boleh perkenalan dulu ya. Iya Ibu. Jadi karena masih dalam suasana nih proklamasi atau HUT RI, clue perkenalannya begini. Ibu mau kalian nanti perkenalannya satu persatu, terus sebutkan nama lengkap, terus nama panggilan dengan satu ucapan, baik itu rasa cinta, rasa sayang kalian untuk negeri kita tercinta ini, ataupun dalam bentuk harapan. Jadi boleh mulai dari Marietta. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Marieta Pertua Felicita Soo, biasa disapa Red. Harapan saya semoga di proklamasi ini kita semakin mencintai bangsa kita dan sebagai pelajar yang baik kita semakin giat belajar. Terima kasih. Luar biasa. Boleh lanjut ke Anggi? Semua, nama lengkap saya Anggrianti Amelia Jauluji, biasa dipanggil Anggi. Harapan saya semoga kedepannya pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Salam merdeka. Luar biasa calon menteri ini pendidikan. Lanjut ke Nining. Halo semua, perkenalkan nama saya Yuliana Antonia Guameo, biasa dipanggil Nining. Harapan saya semoga kedepannya jiwa nasionalisme kita tetap ada dan tetap semangat untuk memajukan negeri. Pahlawan masa kini nih dia nih. Siva? Perkenalkan nama saya Siva Alfianita Nafiul, biasanya dipanggil Fiul. Harapan saya semoga corona ini cepat selesai dan juga kita bisa kembali sekolah normal dan beraktivitas normal. Amin. Kamelia, lanjut. Perkenalkan,
Nama saya Kamelia Ayulandari. Harapan saya untuk jiwa muda Indonesia agar pendidikan di Indonesia dapat terus maju dan berkembang seperti negara lain. Luar Terima biasa. kasih. Harapan dan cita-citanya. Ya, yang terakhir Rasta. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Rasta Francisca. Harapan saya semoga dengan proklamasi saat ini rasa persaudaraan kita semakin erat. Terima kasih. Luar biasa ya. Harapan-harapan anak-anak bangsa, penerus bangsa yang luar biasa. Oke, kita sudah perkenalan. Semoga apa yang menjadi harapan dan doa kalian bisa dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Amin. Oke, jadi sebelum lanjut, Ibu mau bilang banyak terima kasih untuk kehadiran kalian, terus untuk partisipasi adik-adik dalam kegiatan kita hari ini. Jadi di kesempatan yang istimewa ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok, yang mana nanti di dalamnya kita akan membahas salah satu topik. Terus kita manfaatkan dinamika kelompok di kita sini untuk bisa mendapatkan informasi ataupun pemahaman baru. Terus kita juga bisa saling memberikan alternatif solusi ketika misalnya teman-teman, salah satu teman kalian, salah satu anggota kelompok kita, ada yang mengalami persoalan berkaitan dengan topik yang kita bahas. Jadi topik yang kita bahas hari ini itu sebenarnya bisa ditentukan oleh kita anggota kelompok, bisa juga topiknya ditentukan dari Ibu, karena memang keterbatasan waktu ya Nona. Keterbatasan waktu, terus media ini juga yang kiranya membatasi kita juga. Jadi topik kali ini boleh Ibu yang pilih ya? Ya Ibu. Oke. Pakat toh? Ya Ibu. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini dalam layanan bimbingan kelompok ini adalah tentang arah pilihan karir kalian setelah lulus dari SMA. Terus adapun tujuan yang ingin kita capai melalui pelaksanaan kegiatan ini dengan topik tadi, itu Ibu harap bahwa kalian bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahan atau maupun gambaran yang kalian hadapi terkait pilihan karir kalian nanti setelah tamat dari SMA. Terus yang kedua, Ibu berharap kalian pada akhirnya mampu memilih menata pilihan karir kalian setelah lulus dari SMA. Dan yang ketiga, Ibu berharap bahwa pada akhirnya setelah lulus dari SMA, setelah kalian menata pilihan kalian mampu mengembangkan pilihan karir kalian dengan baik. Jadi dalam layanan bimbing kelompok ini kita akan saling sharing, terus kita diskusi, kita bertukar pendapat, mencari solusi kira-kira ketika teman kalian ada persoalan begini. Oh iya, saya punya alternatif solusi nih untuk kamu terkait persoalan yang sedang kamu hadapi. Terus ada lagi yang lain. Oh saya juga. Gitu. Ibu harap bisa begitu ya. Jadi silakan kalian secara sukarela, terus secara terbuka bisa men-sharingkan pengalaman kalian. Terus selain itu tuh ketika menyampaikan pendapat, kita tetap berpegang pada etika ya, supaya tidak saling menyinggung satu sama lain. Bisa toh? Bisa Bu. Bisa ya. Terus untuk hal-hal yang kiranya ditemukan dalam sesi kita ini yang mungkin sifatnya sangat privasi atau pribadi, Ibu harapkan kita bisa menjaga kerahasiaannya di dalam lingkup kelompok kita ini saja. Sejauh ini yang Ibu sudah jelaskan dari atas tadi, paham? Kalau memang masih ada yang belum dipahami, boleh Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Paham ya? Berarti paham semua ya? Paham Ibu. Paham ya? Oke, mantap. Berarti kita siap lanjut. Santai saja ya, kamu jangan terlalu tegang. Saya lihat muka-muka macam sudah... Kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya Ibu bagi 2 kelompok. Ayu, Rasta dengan Siva. Terus ini Marieta, Anggi dengan Nining. Jadi ice breakingnya begini. Ingat ya, anggota kelompok kalian masing-masing ya. Ingat toh. Jadi orang pertama yang akan Ibu kasih clue ini dia punya nama permainannya tebak kata.
Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan, Terbaca? Ibu. Terbaca? Sudah. Sudah ya? Ya. Silakan pikirkan 1 detik, pikirkan dia punya pergerakannya bagaimana. Sudah? Coba dulu, Ibu. Nanti sebentar berhadapan dengan orang kedua, baru kalian ekspresikan. Oh iya. Siap, Ibu. Siap ya? Oke, orang kedua silakan nyalakan kameranya. Lihat masing-masing ya, lihat masing-masing anggota kelompok. Iya, silakan dimulai. Sudah, Anggi dan Rasta sudah? Paham? Oke, lanjut ke orang ketiga. Nyalakan kamera. Silakan lihat anggota masing-masing ya. Ekspresikan sudah. Mana Anggi? Ibu mana Ang? Dia ada. Anggi. Tunjuk sudah, tunjukkan ekspresi sudah. Ibu Angginya. Jangan pakai tulis. Pakai gerak. Jadi kegiatan kita ini akan berjalan kurang lebih 45 menit. Terus di dalamnya Ibu tidak banyak bicara. Ibu hanya berperan sebagai fasilitator. Nanti kalian yang lebih aktif dalam bertukar pendapat. Terus selama proses Ibu minta tetap on kamera supaya kita ada interaksi. Hanya mikrofonnya ketika teman yang lain berbicara, yang lain matikan supaya bisa mendengarkan ya. Nah, jadi kita sudah perkenalan tadi, sudah tahu topik, terus apa lagi? Sudah tahu tujuannya tadi juga, terus sudah relaksasi melalui ice breaking tadi, permainan tadi. Ibu mau tanya apakah sudah siap untuk masuk ke kegiatan inti? Siap, Bu. Siap, Siap Ibu. ya? Oke, siap. Jadi Ibu minta izin share screen ya. Tampak Nona? Iya, Ibu. Kelihatan ya? Ya Ibu. Iya, Ibu. Jadi ini, siapa yang tahu dia siapa nih? Ayunda Ibu. Budi Ayunda. Ayunda. Di Ayunda. Rata-rata tahu dia ya? Ya Ibu. Iya, Ibu. Sosok seperti apa yang kalian tahu? Orangnya pintar. Pintar. Berdedikasi. Guru Lebih suka mendahulukan pendidikan. motivasi. Betul ya? Bayangkan, dia S1 saja di Oxford ya? Kuliahnya ya? Kuliah S1-nya Oxford. Terus S2 di Stanford. S2 di Stanford. Tapi kalian tahu tidak bahwa dia diperebutkan diterima di 2 universitas terkenal dunia. Selain di Stanford, apalagi satu yang Tahu, Ibu. dia lulus di mana? Iya, Harvard University. Iya. Oke, toh dia tuh hebat toh. Iya. Sekali, Ibu. Hebat. Sangat. Oke. Luar biasa ya. Kita setengah mati, Ibu saja dulu setengah mati itu tes yang di ini apa nih di lingkup provinsi saja NTT saja lulus setengah mati. Dia ini lulus kelas dunia, Bu. Coy, mengerikan sekali bukan? Terus kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Ini tahu siapa dia? Ibu Puji.
Iya, betul sekali. Ibu Puji Astuti. Siapa yang tahu tentang profil? Dia mantan Menteri Terus Menteri Kelautan. Kelautan, Ibu. Terus yang Terus kalian dia tahu? Dia sama SMP, Ibu. Lulusan apa dia? SMP, Ibu. SMA. SMP sama. Bayangkan, kamu dengar. SMA, lulusan SMA, tapi dia sekarang jadi pengusaha, salah satu pengusaha sukses Indonesia. Ya, tamat SMA. Ada pesawat, ada perusahaan itu ikan, perikanan, ya. Luar biasa tuh. Iya, Bu. Tamat SMA. Terus kita lanjut yang ketiga ya, supaya tidak perpanjang waktu ini. Setelah melihat dua ilustrasi gambar di atas tadi, dua sosok yang begitu menginspirasi. Sekarang Ibu tanya, apa pilihan kalian? Kira-kira sudah mantap tidak dengan pilihan kalian? Kenapa yang terakhir itu yang memasuki kehidupan berkeluarga, Ibu sengaja kasih samar supaya tidak menjadi pilihan kalian. Ibu fokus ke 3 pilihan pertama di atas. Melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, mengikuti kursus atau pelatihan, terus bekerja. Ini salah, Ibu ketik salah ya. Sejak itu hanya pengantar saja ya tentang topik kita hari ini. Terus Ibu mau kalian kerja ini LKPD. Untuk kita bisa masuk di diskusi sebentar ya. LKPD itu yang pertama, silakan kalian deskripsikan secara singkat gambaran ataupun persoalan yang mungkin kalian hadapi terkait arah pilihan karir setelah lulus SMA. Oke, kalian gambarkan secara konseptual saja kira-kira persoalan apa yang kalian hadapi terkait pilihan karir kalian setelah lulus SMA. Terus pertanyaan kedua, menurut kalian penting tidak menata pilihan karir sejak dini? Kemukakan alasannya. Alasan tidak perlu panjang-panjang, bisa aja. Terus yang ketiga, berpatok dari masalah tadi yang kalian hadapi, strategi apa yang bisa kalian bangun untuk bisa keluar dari persoalan yang tadi di nomor pertama. Sampai sini paham toh? Paham LKPD-nya ya? Paham, Ibu. Ibu kasih berapa menit untuk bisa kerja ini? Konsepkan ini? 5 menit, 10 menit. 5 menit ya, boleh ya? Yang terlama ya? 10 menit. Ya, Bu. 5 menit ya? 10 menit, Ibu. Oke. Ya, Silakan, Nak. Silakan kerja sudah. Oke, sudah ya? Siap, mantap. Jadi sudah diisi semua ya. Kita langsung masuk ke sesi diskusi. Ibu tidak memaksa kalian siapa yang bisa menyampaikan pendapat atau hasil refleksinya. Ibu minta bisa secara sukarela ya, siapa yang bersedia, yang mau berbagi pengalamannya, berbagi sharingannya terkait pilihan karir. Boleh siapa salah satu? Saya. Iya, Red, silakan. Yang lain mendengarkan nih, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk nomor pertama, mendeskripsikan pilihan karir setelah tamat SMA. Oke, saya akan menjawabnya. Bagi saya, seorang siswa SMA yang pintar saja tidak cukup, namun harus bisa menemukan passion atau kemampuan yang ada dalam diri. Bekerja dan mengikuti kursus atau pelatihan saja kurang menjamin karena banyak di luar sana yang sudah menjadi sarjana namun belum mendapatkan pekerjaan. Sekarang ini mencari kerja susah. Hanya melamar pekerjaan dengan ijazah SMA bagi saya kurang menjamin seseorang diterima bekerja di satu tempat. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, saya memutuskan untuk berkuliah. Nah, di satu sisi, kondisi ekonomi dari keluarga saya kurang mampu dan orang tua saya tidak sanggup membiayai saya. Bapak saya sekarang ini sudah tua dan tidak bisa bekerja. Terus ini
mama saya itu tuh bekerja sebagai seorang pedagang beras dan punya penghasilan yang kecil. Terus kakak saya nih menyarankan saya masuk di sekolah kedinasan. Saya berpikir bahwa kedinasan memang bagus, tapi untuk masuk ke sana harus mengikuti seleksi yang tentunya tidak mudah. Nah, di sini saya mulai kebingungan dan menjadi kurang yakin dengan diri saya. Terima kasih. Terus selanjutnya, kira-kira penting tidak menata pilihan karir sejak dini? Oke, untuk yang itu, menurut saya, menata pilihan karir sejak dini memang sangat penting. Karena semakin awal kita menatanya, semakin awal kita mempersiapkan. Sehingga pada saat kesempatan itu hadir, kita tidak lagi tergesa-gesa dan terburu-buru. Kita hidup di zaman di mana kita punya lebih banyak pilihan hidup untuk masa depan. Dan semua bergantung pada kelebihan atau kemampuan kita sendiri. Dan ketika kita sudah bisa mengenal kelebihan atau kemampuan kita sejak dini dan mulai menatanya, maka kita punya peluang besar untuk berhasil dan menjadi sukses. Terima kasih. Luar biasa ya. Terus kira-kira untuk yang ketiga, strategi apa yang bisa Nona bangun ketika berhadapan dengan situasi tadi ya, yang nomor pertama, bahwa Nona punya keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi terhalang dengan keadaan perekonomian orang tua. Kalau dari saya ini, kalaupun kondisi ekonomi orang tua saya yang kurang mendukung, saya bisa mencari informasi beasiswa apa yang bisa saya dapatkan. Jadi entah mau bekerja, mau kuliah, atau mau ikut pelatihan, semuanya itu tergantung dari cara pandang dan usaha saya sendiri. Strategi beasiswa. Terima kasih. Oke, mantap, luar biasa sekali. Baik ya, kita fokus dulu ke apa yang sudah di-sharingkan oleh Red tadi. Ibu mau minta kita bisa sama-sama memberikan pendapat ataupun solusi dari permasalahan yang kiranya teman Red hadapi. Jadi Ibu buka diskusi ya. Silahkan kalian mungkin yang lain, anggota lain bisa memberikan pendapat terkait apa yang sudah disampaikan oleh Red tadi. Silakan, siapa mungkin yang bisa memberikan pendapat? Saya, Ibu. Ya, boleh sih, Pak. Mungkin menurut saya, Ibu, Red bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Karena kan kalau di perguruan tinggi negeri itu UKT-nya kan ada tingkatan-tingkatannya, Ibu. Jadi mungkin biayanya juga lebih murah gitu. Dan juga selain itu juga bisa untuk mencari beasiswa. Kalau di perguruan tinggi negeri mungkin beasiswanya juga lumayan banyak. Ada lagi mungkin? Kalau menurut saya, ya silakan. Ya. Kalau menurut saya, Red bisa mencari informasi yang bisa kuliah sambil kerja begitu supaya bisa membantu juga biaya sedikit-sedikit. Baik, tadi Ibu kan saya Ibu. Ya, boleh. Baik, tadi sempat kan ada kalimat terakhir dari Nona Red, katanya dia tidak yakin untuk mencari beasiswa seperti sekolah kedinasan. Baik, bukannya mau berbicara seperti sok tahu atau bagaimana ya Bu? Karena di sini kami satu sekolah sudah tahu kemampuannya saudari Red ini seperti apa, kami sudah tahu. Jadi mungkin dengan dia lebih giat lagi untuk belajar, ini kan juga termasuk dalam konsep strategi kita ya. Apalagi dia bilang dia mau ikut cari untuk sekolah kedinasan. Mungkin dengan dia lebih giat belajar, lebih fokus, kalau dia ada niatan untuk mau kuliah, itu pasti semuanya bisa. Iya, masih ada mungkin yang lain? Tidak ada ya? Ya. Jadi luar biasa sekali ya. Nah, ini khususnya untuk Red. Apa yang sudah disampaikan atau pendapat teman-teman itu kiranya bisa jadi alternatif ya, strategi untuk Nona. Betul sekali tadi seperti yang dikatakan oleh Siva yang pertama tadi ya.
Siva tadi bilang apa tadi? Siva bilang apa tadi? Perguruan tinggi. Perguruan tinggi Iya, negeri. betul. Bisa Ada masuk tingkat perguruan perguruan tinggi. Karena biayanya juga cukup murah dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Terus beasiswa juga cukup banyak di situ. Terus ada dari Nining bilang bisa kuliah sambil kerja. Itu mungkin bisa jadi alternatif ya. Terus betul sekali yang Rasta bilang tadi, mungkin Nona tidak cukup percaya diri. Tapi ternyata Nona juga punya kemampuan yang bisa kalau untuk masuk sekolah kedinasan. Iya, bisa. Ya bisa tuh. Iya. Orang lain saja mengenal Red dengan begitu baik, terus kenapa pribadi sendiri merasa kurang percaya diri, ya toh? Ya. Harus pede, Re. Iya, Ibu, makasih. Terus ini terkait persoalan Red, sudah bisa ya, masukan dari teman-teman bisa menjadi mungkin pilihan strateginya. Terus mungkin ada yang lain lagi yang bisa men-sharingkan dia punya persoalan atau permasalahan yang kiranya berbeda dengan Red Saya Iya, silahkan Nak. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Jadi saya di sini akan membagikan pengalaman saya. Jadi persoalan SMA ini itu adalah perbedaan pendapat antara saya dengan pilihan yang diberikan oleh orang tua saya. Pada saya setelah lulus SMA nanti itu tidak sesuai dengan kemampuan atau passionnya gitu. Jadi perbedaan pendapat kayak saya, passion saya itu di yang mana, tapi orang tua saya tuh meminta saya untuk masuk di sesuatu yang tidak ada di dalam passion saya gitu. Jadi kalau terus yang kedua penting terus yang kedua itu menurut kita penting atau tidak menentukan pilihan karir sejak dini. Jadi menurut saya menentukan karir sejak dini itu sangat penting karena dunia yang main-main. Begitupun dari tugas dan pressure antara dunia sekolah dengan menentukan karir sejak dini itu sangat penting karena dengan cara kita menentukan karir sejak dini jadi kita tuh kayak seperti kita tuh bisa tahu arah masa depan kita itu kemana. Terus lagi kita masih duduk di bangku sekolah, sebaiknya kita tuh menentukan jenis karir seperti apa karena di setiap tahunnya itu tuh kasih kita melihat makin banyak karir seekers yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Namun sangat disayangkan karena kebanyakan mahasiswa yang setelah lulus mereka itu bekerja tidak sesuai dengan karir yang mereka tidak sesuai dengan passion yang mereka punya. Karena alasan alasan lapangan pekerjaan passion yang mereka punya gitu. Menurut saya, kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion yang kita punya, mungkin pekerjaan itu tuh tidak akan maksimal gitu kita lakukan, tidak akan sepenuh hati karena kita bekerja bukan di passion yang kita punya gitu. Terus yang ketiga, strategi yang akan saya buat untuk menghadapi persoalan yang saya hadapi di atas. Jadi saya akan membujuk kedua orang tua saya akan meyakinkan mereka bahwa apa yang saya pilih sesuai dengan kemampuan. Iya, luar biasa sekali, menarik sekali persoalan atau masalah yang diangkat Anggi ini benar-benar dialami oleh dirinya ya. Dia dilematis antara apa yang menjadi keinginannya, passionnya, tapi itu berbeda lagi pendapatnya dengan keinginan orang tua. Terkait persoalan Anggi, mungkin ada yang bisa memberikan masukan atau solusi untuk persoalan yang teman kalian hadapi ini. Pilihan karir kita paksakan atau harus terpaksa, berbeda dengan passion kita, dengan keinginan kita, bahkan dan minat kita, itu betul akan mempengaruhi terhadap proses pendidikan nanti. Iya, nanti kayak tidak serius atau apa. Kalau misalnya dari hati itu beda kan. Kita niat sekali. Pasti nanti hasilnya juga memuaskan. Beda tuh. Tapi kalau mungkin bisa lebih spesifikasi untuk ke persoalan Anggi ya. Boleh 1-2 orang, ayo. Jadi kalau misalnya Anggi ini niat saja dengan apa yang Anggi cita-citakan, karena pasti akan terbuka saja jalan-jalan untuk di kedepannya tuh pasti saja terbuka jalannya. Terus kalau misalnya berbeda pendapat dengan orang tua juga tinggal mungkin bisa diyakin dengan cara yang baik atau terus dan pemilihan jurusan mungkin zaman sekarang kalau misalnya dari saya sendiri untuk jurusan pilih yang jurusan kita bisa membuka kerjaan sendiri. Misalnya ke hukum, mungkin kalau kita sekolah notaris atau apa, itu kan bisa membuka lapangan kerja sendiri untuk kita. Kurang lebih, makasih. Ada lagi lain? Baru kita tampung sekali ya. Red. Kalau dari Ibu, boleh nak? Ya. Kalau dari saya singkat saja, Anggi harus lebih fokus dan yakin dengan pilihannya.
Kalau itu memang kemampuan kamu atau apa yang kamu cita-citakan, kamu harus terus belajar dan berusaha untuk menggapainya. Kalau orang tua tuh pasti setuju dengan keinginan kita, atau memang kita bisa meyakini orang tua kita, pasti orang tua kita mendukung gitu. Ya, sekian dari saya. Masih ada lagi mungkin? Ibu, saya Ibu. Ya, boleh. Kalau menurut saya Ibu, Anggi itu kalau misalnya punya beda pilihan dengan orang tuanya, dia harus membuktikan kalau memang benar-benar dia tuh minat di situ, di yang passionnya dia, dengan orang tuanya dia, supaya orang tuanya tuh kayak, oh iya benar, ternyata anak saya tuh minatnya ke sana ini. Terus kalau misalnya kayak orang tuanya masih belum setuju. Terus ada lagi mungkin? Nining punya pendapat? Kalau menurut saya, ini Anggi dulu keinginan orang tua. Pasti kan di perjalanan mungkin nanti pasti Anggi juga suka dengan apa yang pilihan orang tua. Anggi ikuti dulu sampai kayak berjalan dengan waktu, pasti Anggi juga suka apa yang pilihan. Tapi Anggi tetap berusaha juga dan fokus pada tujuan pertama Anggi. Jadi luar biasa sekali masukan-masukan dari teman-teman tadi untuk terkait persoalan Anggi. Yang pertama tadi, Ayu bilang bisa dengan cara meyakinkan orang tua secara baik. Terus Niret juga bilang bisa buktikan ke orang tua terkait passion atau keinginan Anggi. Nah, sehingga itu mungkin bisa menggugah hati orang tua, yakin bahwa pilihan anak saya itu baik atau sesuai dengan prestasi yang dia tunjukkan. Terus Siva dan Nining juga tadi mungkin sama ya, hampir sama. Terus sekarang menurut Anggi terkait apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, kira-kira bagaimana komitmen atau tanggapan dari Anggi sendiri terkait persoalan yang sedang Anggi hadapi? Masukan dari teman-teman, dan untuk kedepannya saya akan lebih berusaha lagi meyakinkan kedua orang tua saya bahwa apa yang saya pilih itu benar-benar sesuai dengan passion saya. Ya gitu ya, luar biasa. Ya betul. Apa orang tua tuh kadang otoriter, demokratis, mereka ingin otoriter lah ya, bukan demokratis. Otoriter bahwa apa yang mereka inginkan tuh harus anak tuh harus disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Tapi sebenarnya setiap anak tuh punya hak untuk bisa memilih passion sendiri. Ya, punya hak untuk bisa menentukan dia punya pilihan sendiri. Saya. Kalau saya sih kayak penentuan untuk jurusan atau masa depan itu tuh berpegang ke mama gitu. Kalau misalnya kayak dari dulu dari kecil sampai sekolah ikut yang mama bilang, yang pasti baik gitu. Baik ya. Pasti baik kayak. Terus kalau misalnya tidak ikut satu kali itu pasti disayangnya tuh kena sesuatu gitu. Terbeban gitu, betul. Kata-kata orang tua tuh memang keajaiban. Baru doa ibu tuh manjur gitu. Jadi mungkin gambaran yang ibu sampaikan ini bisa jadi pedoman untuk Anggi ya, bahwa mungkin harapan orang tua juga tidak ada yang salah. Silahkan ke depannya mungkin dipikirkan secara lebih baik lagi. Bisa toh? Mantap toh? Oke. Jadi kita ambil dua saja ini ya, persoalan ini ya. Karena keterbatasan waktu, terus terhalang media ini juga kita tidak bisa mengekspor lebih jauh, tapi mungkin di pertemuan kali lain lagi kita bisa sambung dari ini ya. Bisa toh? Bisa, Ibu. Jadi yang lain jangan berkecil hati ya. Yang lain jangan berkecil hati. Nah, jadi ini Ibu mau simpulkan tadi dari apa yang sudah kalian diskusikan terkait persoalan yang dihadapi oleh dua teman tadi, bahwa ini berupa refleksi saja ya, refleksi untuk kita. Ibu buat dalam bentuk refleksi karena tadi kesimpulannya sudah kita petik bersama, sudah Ibu rangkum per individu, per pribadi tadi. Jadi kesimpulan ini Ibu lebih buat ke dalam bentuk refleksi. Yang pertama Ibu mau bilang begini, jika kamu punya kesempatan untuk bisa memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, terus semesta merestui itu, maka Ibu mau bilang berjuanglah sungguh-sungguh nak. Tingkatkan kerja kerasmu, raih mimpimu, terus bawa pulang senyuman untuk orang tuamu. Terus jangan berhenti juga, syukuri itu. Karena orang lain mungkin tidak punya kesempatan yang sama sepertimu.
Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu mau bilang begini, ketika mungkin kamu dibatasi oleh keadaan perekonomian keluarga, terus menjalani kursus atau pelatihan harus menjadi salah satu pilihan yang bisa kamu ambil untuk bekal masa depanmu. Ikhlas kan ya? Ikhlas. Tulus, berdamai dengan keadaan, bulatkan tekad, perkuat daya juangmu. Siapa tahu mungkin besok-besok kau akan menjadi orang hebat dari apa yang menjadi pilihanmu hari ini. Terus yang ketiga, jika kehidupan tidak mendukungmu, tidak merestuimu, atau menuntutmu untuk memilih bekerja supaya bisa membantu menafkahi keluarga atau meneruskan mimpi-mimpi saudaramu yang lain dengan mengubur mimpi pribadimu. Ibu hanya mau bilang, jadilah tegar, kuat dalam pengharapan. Ada doa begitu banyak orang-orang terkasih yang ada untukmu. Maka Tuhan akan menjadikan engkau sukses kelak untuk sabar yang sudah kau tanggung hari ini. Itu 3 refleksi dari Ibu. Jadi untuk apapun yang menjadi pilihan karirmu hari ini, tidak pernah ada yang salah. Kalian hanya perlu sedikit berjuang, terus bertahan dalam kesusahan. Ibu yakin nanti 10 tahun ke depan Ibu akan ketemu dengan 6 orang hebat ini. Yakin toh? Ibu yakin kalian akan jadi sukses. Jadi apapun pilihan yang kalian tentukan hari ini, semua baik, adik. Tidak ada yang tidak baik. Yakin ya? Harus. Oke, jadi itu refleksi sedikit dari Ibu. Sebelum mengakhiri, Ibu minta 1 atau 2 peserta mungkin bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita kegiatan yang kita sudah jalani beberapa menit lalu, ataupun kalaupun tidak kesimpulan bisa dalam bentuk pesan dan kesan. Boleh siapa? Ini apa nih nak? Mikrofonnya. Silakan. Oke, kalau dari saya untuk pesan dan kesannya, pesan saya semoga pembelajaran hari ini untuk teman-teman semuanya bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kedepannya. Dan kesan saya, pembelajaran dari materi yang Ibu kasih ini benar-benar memotivasi kami sehingga kami bisa berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sama, terima kasih kembali. Ada yang lain? 1 orang lagi. Kesan saja, kalau tidak bisa menimbulkan, kesan saja apa yang dari kegiatan layanan kita hari ini. Boleh 1 orang lagi, 1 lagi. Oke, kalau tidak ada, jadi kita lanjut saja ya. Kalau tidak ada, kita lanjut saja ya. Jadi baik, terima kasih untuk pesan-kesannya dari Red tadi ya. Terus, Ibu akan kirim berupa link ya, ada angket observasi hasil dari kegiatan layanan kelompok kita hari ini. Pertanyaannya sedikit saja. Terus sederhana juga dia punya bentuk pertanyaannya. Boleh Ibu kirim link ya? Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Ya, Ibu. Ibu kirim ke ini apa ini? Dia punya modelnya apanya ini? Dia modelnya apanya begini nih? Lembar observasi ini. Nama, kelas, terus ada beberapa pertanyaan di bawah. Ibu kirim lewat WA ya. Kalian bisa buka atau sambil buka ini, sambil itu buka Google Form itu bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Silakan pakai laptop. Sambil nih apa ya? Sambil sebentar, bisa lanjut sebentar, bisa nih teruskan sebentar. Kita tutup dulu kegiatan kita ya. Jadi sebelum berakhir, Ibu mau bilang terima kasih banyak untuk partisipasi, untuk antusiasme adik-adik dalam kegiatan ini. Terus tetap jaga kesehatan ya. Kita sama-sama berdoa semoga badai ini cepat berlalu supaya kita bisa ketemu lagi, bisa bersua lagi ya. Karena cerita paling bahagia, paling mempesona dan paling enak tuh hanya di masa putih abu-abu. Kalau ya biar kita kuliah kan, kita apa tidak akan sama dengan saat kita SMA. Cerita paling seru, paling segalanya itu hanya ada di masa SMA. Semoga kalian masih bisa menikmati itu di sisa ini. Semoga itu corona cepat kembali ke asalnya, supaya kita bisa aktivitas kembali seperti biasa. Begitu saja, salam untuk keluarga. Semoga tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Nah, kita foto dulu bersama ya, stay ya. Ibu foto dulu ya. 1, 2, 3. 3 ya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.